Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dalam seri psikologi pendidikan. Kali ini kita bahas sebuah topik konteks sosial dan perkembangan sosioemosional. Nah, pembahasan mengenai konteks sosial dan perkembangan sosioemosional ini nanti akan kita bagi dalam beberapa subtopik. Yang pertama, kita bahas teori sistem ekologinya Bronfenbrenner. Kemudian ada perkembangan psikososialnya Erikson untuk subtopik yang kedua. Kemudian di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas perkembangan moral Kohlberg, Kiligan, dan juga Piaget mungkin sedikit. Nah, kali ini kita fokus ke subtopik teori sistem ekologi atau sistem bioekologi punyanya Bronfenbrenner. Mari pertama-tama kita mengenal siapa itu Bronfenbrenner ya. Nama lengkapnya itu Uri Bronfenbrenner. Ia lahir di Rusia 29 April 1917. Hidupnya sampai 25 September 2005. Dia adalah seorang ahli dalam bidang psikologi perkembangan. Dia lahirnya di Rusia, tetapi nanti kecilnya dia sampai besarnya dia di Amerika. Dia numpang lahir saja di Rusia. Nah, Bronfenbrenner itu menempuh pendidikan S1-nya psikologi dan musik di Cornell University, New York. Kemudian magisternya di bidang pendidikan di Harvard. Kemudian doktornya di bidang psikologi perkembangan di University of Michigan. Nah, dia juga pernah menjadi psikolog ya untuk militer Amerika selama Perang Dunia Kedua. Penghargaan terakhirnya dia penerima penghargaan Profesor Emeritus Jacob Goldschurman di bidang Human Development di Cornell University. Itu sekilas saja, kalian bisa eksplorasi lebih dalam lagi mengenai siapa itu Bronfenbrenner. Sekarang kita masuk ke asumsi teoritiknya. Nah, Bronfenbrenner itu meyakini bahwa perkembangan anak itu mendapat pengaruh sosial dan institusional. Institusional maksudnya bukan hanya lembaga resmi, tapi misalnya komunitas-komunitas tertentu atau norma-norma tertentu seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pengaruh institusional. Misalnya di dalam sebuah kultur rap ya, dia mungkin anak itu mendapat perkembangannya mendapat pengaruh dari musik rap seperti itu misalnya. Nah, yang kedua, jadi konteks sosial di mana anak tinggal turut membentuk perkembangannya. Namun ada asumsi lain, tidak seperti determinisme lingkungan sebenarnya. Nah, person dalam hal ini anak itu juga berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya. Jadi anak dengan lingkungannya sama-sama membentuk suatu lingkungannya. Seperti itu. Jadi dia terlibat aktif untuk membentuk lingkungan hidupnya. Nah, kemudian asumsi berikutnya, perkembangan tidak hanya ditentukan oleh determinan sosialnya, melainkan ada fungsi agen dari person. Ini yang saya sebutkan tadi. Ini disebut dengan sistem. Itulah mengapa teorinya disebut dengan sistem bioekologis ya. Nah, kemudian masing-masing dari sistem ini nanti itu berciri interconnected, artinya saling berkait kelindahan ya. Disebutkan di situ sebagai nested system, sistem yang berjejaring. Nah, kalau kalian akrab dengan teori sistem, sebenarnya dari misalnya Niklas Luhmann yang mengembangkan ini, misalnya di Jerman, itu sebenarnya sama. Jadi antar sistem itu nanti akan saling berkait dan saling mempengaruhi seperti itu. Dia membentuk suatu keteraturan. Kemudian itu yang disebut dengan sistem. Dia mengatur chaos, mengatur ketidakteraturan yang berada di luar dirinya, sebuah jaringan yang tidak bermakna, kemudian nanti membentuknya sebuah sistem yang bisa dipahami seperti itu. Nah, pelan-pelan nanti kita akan masuk ke seperti apa sih model sistem ekologinya Bronfenbrenner ini. Itu nanti kalian bisa mengaitkannya sendiri dengan konteks pendidikan, konteks komunitas. Tidak hanya digunakan di pendidikan sebenarnya, dalam komunitas, dalam psikologi komunitas
Ini sangat Brand Planner menurut saya sangat berguna sekali. Nah, mari kita mengintip model awal sistem ekologinya Brand Planner. Di situ ada 5 warna yang terdiri dari 4 lapis, 4 layer sistem ya. Yang pertama itu mikrosistem, kemudian ada mesosistem, exosistem, dan makrosistem. Ini model awal, terdiri 4 layer. Nanti saya tunjukkan model akhir dari teori Brand Planner. Dari gambar itu, kalian sebenarnya bisa melihat bagaimana Brand Planner itu melengkapi perkembangannya Piaget ya. Makanya Brand Planner itu melakukan kritik terhadap pandangan Piaget atas keterbatasannya yang hanya melihat perkembangan kognitif di internal anak itu sendiri. Nah, padahal perkembangan seorang anak itu menurut Brand Planner itu sangat luas, banyak sistem yang menentukan dan sistem yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap anak. Nanti kita akan masuk ke per layers, kemudian kita kasih contoh-contoh yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, layer yang pertama itu adalah mikrosistem. Nah, mikro itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya. Itu artinya kecil ya, artinya kecil. Dan mikrosistem ini apa? Yaitu layer pertama dan layer yang paling langsung ya, berdampak langsung dan dialami langsung oleh person, dalam hal ini misalnya anak-anak ya. Nah, jadi ini layer pertama dan sangat berdampak gitu. Jadi person dalam hal ini itu berinteraksi langsung dengan mikrosistem ini. Makanya di situ ditulis dengan setting di mana individu banyak menghabiskan waktu. Dengan kata lain, lingkungan terdekat yang berinteraksi langsung dan melatar belakangi kehidupan anak. Nah, mikrosistem ini itu makanya tadi disebut di awal itu disebut dengan nested system ya, artinya sistem yang saling berjejaring ya. Nah, misalnya di situ sekolah, lingkungan keluarga, kemudian area bermainnya, teman-teman sebayanya, kelompok agamanya di situ kan. Nah, itu disebut dengan mikrosistem yang langsung anak-anak itu terlibat dalam sistem itu. Nah, di mikrosistem jadi anak-anak itu bukan penerima pengalaman pasif ya, tapi mereka adalah person yang berinteraksi secara timbal balik ya, resiprokal dengan orang lain dan membantu mengkonstruksi sistem itu sendiri ya. Jadi dia terlibat aktif, misalnya keluarganya mau semacam apa, jadi tergantung dengan person di dalamnya. Jadi dia sistem membentuk dirinya, tapi dia juga turut membentuk sistem. Itu yang mesti dipahami. Jadi dia tidak seperti dalam pandangan John Locke misalnya yang anak itu kosong, tabula rasa ya, kertas putih seperti itu. Tidak ya. Tapi ada kesalingan, ada timbal balik, interaksi timbal balik, mutual interaction antara anak, antara personnya dengan person lainnya, dan juga dengan sistem yang dia bangun. Sistem itu misalnya keluarga, sekolah, wilayah bermainnya, kemudian teman sebayanya, seperti itu. Layer yang kedua itu ada namanya mesosistem ya, atau sistem yang kedua. Nah, itu lapisan, lihat pada gambar. Nah, mesosistem ini apa? Mesosistem ini adalah keterkaitan antar mikrosistemnya. Jadi interaksi yang berbeda antara karakter mikrosistem. Jadi misalnya antara keluarga dengan sekolah, sekolah dengan lingkungan tetangganya, dengan RT RW-nya, kemudian dengan pelayanan kesehatan yang di situ puskesmasnya. Jadi sistem pelayanannya seperti apa gitu, apakah bersifat preventif, apakah seperti apa gitu, sistem keamanan di situ. Jadi memang ini kaitan antar sistem ya. Nah, contohnya hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalamannya di sekolah, antara
pengalamannya di dalam institusi keluarga, dan juga dalam komunitas teman sebayanya. Nah, misalnya ada salah satu mesosistem penting, misalnya adalah hubungan antara sekolah dan keluarga. Ini contoh bagaimana mesosistem. Mesosistem itu berarti antar dua sistem ya. Mesosistem itu perlu diingat, mesosistem adalah hubungan antar dua mikrosistem atau lebih, seperti itu ya. Nah, misalnya dalam sebuah penelitian terhadap 1000 anak ya, kelas anak SMP lah misalnya ya, anak kelas 3 SMP, diteliti dampak gabungan dari pengalaman di keluarga dan di sekolah itu terhadap sikap dan prestasi ya, saat dia memasuki masa transisi dari SMP ke SMA misalnya, seperti itu. Nah, kemudian para siswa itu diberi kesempatan lebih banyak untuk berkomunikasi dan mengambil keputusan, entah itu di rumah atau di kelas, menunjukkan sikap, inisiatif, dan nilai akademik yang lebih baik, seperti itu ya. Jadi ketika mereka lebih diberikan kesempatan dalam satu sistem, berinteraksi dalam satu sistem, dalam mesosistemnya, artinya apa yang ia bawa dari keluarga, kemudian pengalaman di keluarga, banyak terlibat dalam lingkungan sekolah, banyak terlibat dalam lingkungan bermainnya, dia punya peran agen di situ, maka dia akan lebih baik dalam menunjukkan inisiatif dan prestasi akademiknya, seperti itu. Itu contoh ya bagaimana kaitan antar mikrosistem. Kaitan itu tadi, saya ulangi, kaitan antar mikrosistem, misalnya sekolah dengan keluarga, pengalaman di keluarga dengan teman bermain gitu. Nah, atau keluarga dengan lingkungan RW-nya ya, di situ neighborhood play area ya, jadi lingkungan bermain sekitarnya. Nah, itu yang menentukan ya, itu yang menentukan interaksi itu disebut dengan mesosistem ya. Jadi mesosistem itu adalah kaitan antara mikrosistemnya. Kalau mikrosistem tadi itu bagaimana keterlibatan langsung anak ya, personnya terlibat dalam satu institusi, misalnya keluarga, sekolah. Nah, mesosistem itu adalah interaksi antar mikrosistem tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita melangkah ke layer yang ketiga, ke lapis yang ketiga, atau sistem yang ketiga, yaitu exosistem. Bisa dilihat di gambar, itu ada lingkungan tetangga, kemudian temannya keluarga, media massa, kemudian pelayanan kesejahteraan sosialnya, jaminan kesejahteraan sosialnya, kemudian di sini jaminan hukumnya. Nah, jadi ekosistem itu unsur-unsur sistem mikro ya, yang mikrosistem maksudnya yang tidak mempengaruhi individu secara langsung. Ya, dia tidak terlibat secara langsung, tapi dia ekosistem ini mempunyai dampak terhadap person, terhadap anaknya. Nah, misalnya kalau kita mengambil contoh di sini, contoh ekosistem itu misalnya dia adalah lingkungan yang ini ya, sebuah sistem yang individu tidak terlibat aktif atau tidak memiliki peran yang aktif di situ. Nah, misalnya kesejahteraan sosial ya, layanan kesejahteraan sosial dengan media massa, taruhlah misalnya TV ya, itu banyak memberikan berbagai macam model ya yang membentuk perilaku tertentu, seperti itu. Nah, tetapi anak tidak bisa mempengaruhi kesejahteraan sosial, sistem kesejahteraan sosialnya tidak bisa mempengaruhi tayangan media massanya. Jadi anak tidak terlibat dalam media massa misalnya. Anak tidak terlibat dalam menyusun kebijakan kesejahteraan sosial, tapi apa yang disosialisasikan, apa yang menjadi kebijakan dari suatu sistem itu, apa yang dikeluarkan dari sistem itu, misalnya media massa melakukan tontonan yang kurang mendidik misalnya ya, banyak kekerasan isinya, kemudian misalnya sistem kesejahteraan sosialnya marak-marit seperti itu. Nah, itu anak tidak terlibat langsung berperan aktif dalam sistem itu, tapi dia punya dampak ya, dia terdampak gitu. Misalnya contohnya lingkungan kerja gitu ya, misalnya ayahnya kehilangan pekerjaan tuh. Nah, itu kan secara tidak langsung berdampak ke hambatan finansial di dalam keluarga kan, otomatis terdampak
kepada anaknya. Begitu juga sebaliknya, jika ibunya atau bapaknya itu mendapat kenaikan jabatan misalnya kan, itu dia bisa menyebabkan dia lebih banyak liburan, setiap weekend dia bisa pergi kemana-mana seperti itu. Kemudian ketika sistem finansialnya juga ikut meningkat, maka dia juga bisa membeli fasilitas-fasilitas yang lain. Dia tidak terlibat karena yang kerja kan orang tuanya nih. Nah, itu ekosistem. Jadi, tapi dia punya dampak terhadap kehidupan anaknya. Itu yang disebut dengan ekosistem, ya. Jadi keluarga, media massa, kemudian lingkungan kerja bapaknya, ibunya gitu ya. Tapi dia punya dampak terhadap person individu. Misalnya kita ambil contoh anak seperti itu. Nah, selanjutnya lapisan terluar dari model awal sistem ekologinya Brenner ini itu disebut dengan makro sistem. Makro itu dalam bahasa Yunani itu artinya besar, luas. Seperti itu. Nah, lihat di lapisan terakhir itu ada attitudes and ideologies of the culture. Jadi sikap dan ideologi dari suatu budaya, ya. Itu makro sistem. Lapisan keempat dan terluar dari model bioekologinya Brenner ya, model awal ya. Jadi ada keyakinan kultural dan sosial yang mempengaruhi perkembangan individu. Contoh, misalnya misalnya dalam suatu kultur yang konsumerism ya, jadi kultur masyarakatnya adalah kultur yang hobi belanja semua. Nah itu keyakinan nilai-nilai yang dianut oleh anak itu ya belanja lebih baik daripada berkreasi seperti itu. Jadi bagaimana sistem ideologinya yang bekerja pada saat itu, sistem ideologi hegemonik ya. Jadi ideologi normatif yang bekerja pada saat itu, misalnya contoh lagi di dalam sebuah kultur ya, misalnya makro sistemnya itu berisi ideologi patriarki. Jadi anak person di dalam suatu makro sistem yang seperti itu dia biasa melihat kekerasan ya, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga itu sebagai suatu hal yang wajar dirinya, karena memang ideologi yang bekerja dalam suatu sistem patriarki itu misalnya memang perempuan itu kerjanya di rumah, misalnya laki-laki itu kerjanya di publik, perempuan di domestik. Nah, karena ada keyakinan seperti itu, maka suatu hal yang mungkin itu dianggap sebagai ketidakberesan sosial sebenarnya itu bisa bagi anak itu dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Jadi itu sangat mempengaruhi bagaimana ideologi kemudian nilai-nilai bersama yang dianut dalam satu komunitas besar, sebuah kultur budaya besar. Kemudian bagaimana falsafah hidup dalam suatu komunitas besar, kultur ya, makanya disebut dengan kultur, agama di situ masuk semua di situ. Jadi nilai-nilai yang dianut dan diyakini bersama itu akan membentuk suatu sebuah ideologi ya, sebuah keyakinan yang itu tertanam di dalam diri anak. Nah, misalnya dalam sebuah kultur masyarakat yang saling mengasihi, misalnya rahmatan lil alamin seperti itu, maka membantu sesamanya itu merupakan hal yang wajar bagi dia. Itu bukan suatu hal yang heroik segala macam, tapi itu memang sudah begitu saja dia lakukan, menjadi pengetahuan praktis gitu, sebuah ideologi keyakinan yang dia anut dan dia anggap benar, itu akan dijalankan. Misalnya dalam sebuah kultur masyarakat yang yang feodal. Nah, jadi ketika ada orang yang terhadap lebih tua misalnya itu tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh orang lebih tua, maka itu dianggap tidak sopan. Nah, jadi intinya makro sistem itu berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini dalam suatu kultur masyarakat, norma-norma sosial yang ideal dalam suatu masyarakat, kemudian ideologi-ideologi yang dianut oleh suatu masyarakat tersebut. Nah, selayaknya sebuah perjalanan intelektual, sebuah teori juga tidak lepas dari kritik ya. Teori apapun sebenarnya ini merupakan suatu tahap perkembangan sebuah teori gitu ya. Nah,
model awalnya sistem bioekologi atau sistem ekologinya Bronfenbrenner ini itu dikritik dengan tudingan bahwa dia tidak menekankan peran aktif individu, dia lebih memfokuskan diri kepada sistem-sistem, kepada 4 sistem tadi yang mikrosistem, mesosistem, eksosistem, kemudian makrosistem. Dia hanya menekankan ke 4 sistem itu ya. Nah, jadi sehingga karakteristik biologis dan karakteristik person misalnya ya, keunikan pribadi seperti usia, kesehatan, jenis kelamin itu dianggap sebagai pelengkap saja. Nah, nanti Bronfenbrenner merevisi teorinya dengan menambahkan satu layer lagi, satu lapis sistem lagi. Bronfenbrenner itu setelah mendapat kritik, dia melengkapi atau menyempurnakan teori sistem ekologinya atau sistem bioekologinya itu dengan menambahkan satu layer, yaitu kronosistem. Kronos itu dalam bahasa Yunani artinya rentang waktu ya, rangkaian waktu seperti itu, kronologis. Nah, sistem krono ini ya, atau disebut dengan kronosistem ini, itu berfokus pada interaksi antara berbagai sistem dan bagaimana mereka saling mempengaruhi dari waktu ke waktu. Seperti itu. Nah, di gambar kalian lihat ada kronosistem ya, patterning of environmental events and transition of the life course, socio-historical condition. Nah, jadi peranan waktu itu sangat penting ya. Jadi kita bisa melihat periode-periode tertentu dalam bagaimana interaksi antar sistem itu. Nah, dalam kronosistem tadi, setelah empat sistem sebelumnya, Bronfenbrenner menambahkan apa yang disebut dengan PPCT ya. Nah, ini yang merupakan kependekan dari proses, person, context, dan time. Apa itu proses? Proses maksudnya proses perkembangan yang terjadi melalui interaksi sistematis ya. Interaksi antar sistem itu ya. Nanti apa yang disebut Bronfenbrenner sebagai proses proksimal itu berfungsi sebagai mekanisme utama perkembangan individu. Proses proksimal itu artinya yang proses yang kadang-kadang tidak dilewati oleh individu secara langsung. Jadi dia indirect seperti itu. Nah, kemudian unsur yang kedua atau elemen yang kedua yaitu person. Person ini apa? Prinsip person ini dibangun untuk menunjukkan peran agensi yang dikritik sebagai personnya kurang aktif tadi kan. Nah, jadi peran agensi di sini ditonjolkan bagaimana karakter pribadi mereka, misalnya usia, kemudian jenis kelamin, itu ternyata sangat berperan penting gitu. Jadi dalam suatu rentang waktu, dalam satu kronos seperti itu ya, dalam satu kronologi rentang kehidupan ya, kronosistem itu. Nah, jadi person itu punya beda jenis kelamin, mungkin beda gendernya akan beda, kemudian beda kesehatan fisik dan mentalnya itu akan berbeda, beda latar belakang budayanya itu akan beda. Jadi unsur personal itu diperhitungkan di sini. Beda usia ternyata beda seperti itu. Nah, kemudian konteks ya. Konteks itu maksudnya sistem yang dulunya 4 kan, kemudian tadi jadi 5 karena ditambah dengan kronosistem. Jadi pengembangan individunya itu lebih kontekstual. Jadi sesuai dengan layernya dari mulai mikro sampai krono seperti itu. Nah, kemudian ada time, waktu ya. Waktu ini yang unsur paling penting dari model ini. Karena model akhir ini itu mengukur perkembangan individu dalam skala kronologis yang terukur, dalam waktu kronologis yang merentang di sepanjang hidup individu serta lintas generasi seperti itu. Nah, misalnya kronosistem itu mudahnya sebut saja sosiohistoris ya, sosiohistoris dari perkembangan anaknya. Misalnya murid-murid sekarang ini tumbuh sebagai generasi yang tergolong pertama misalnya ya. Anak-anak sekarang generasi pertama yang mendapatkan perhatian setiap hari, ya juga generasi pertama yang tumbuh dalam lingkungan elektronik misalnya. Sekarang ini kan tumbuh dalam lingkungan gadget sebagai native digital. Kemudian generasi pertama juga yang tumbuh dalam revolusi seksual, generasi pertama juga yang tumbuh di dalam kota yang sudah mulai out-outan seperti itu ya. Itu yang disebut dengan kronosistem seperti itu.
Nah, misalnya lagi, kronosistem itu dia merupakan anak zamannya, seperti itu ya. Itu ada istilah misalnya, saya terlahir sebagai anak zaman saya. Jadi itu kronosistem ya. Jadi pola-pola kejadian lingkungan dan transisi sepanjang perjalanan hidup dalam kondisi sosial sejarahnya, sosiohistorisnya. Maka dimensi waktu menjadi sangat penting di sini ya. Dimensi waktu per periodik itu menjadi sangat penting gitu. Misalnya ada penelitian pengaruh perceraian pada anak ya. Jadi bagaimana perceraian orang tuanya itu berpengaruh kepada anak. Nah, peneliti misalnya menemukan bahwa dampak negatif seringkali memuncak dalam tahun pertama setelah perceraian, dan akibatnya lebih berdampak negatif pada anak laki-laki misalnya dibandingkan dengan anak perempuan, seperti itu. Jadi dia anak zamannya. Kalau misalnya zaman itu zaman perang, kronosnya itu dia anak zamannya, seperti itu. Otomatis perkembangannya itu ya dia tidak akan bisa keluar dari zamannya, seperti itu. Orang yang terlahir tidak di zaman digital mungkin ya seperti itu. Dia tidak akan bisa keluar kecuali dia bisa beyond the border ya, kecuali dia bisa melakukan apa ya, sejenis melintasi rentang melintasi garis batas generasi misalnya. Dia harus belajar lagi bagaimana mengkoneksi internet, bagaimana berkomunikasi melalui media sosial, bagaimana menggunakan Android misalnya. Nah, beda generasi akan beda kronosistemnya. Seperti itu. Nah, saya rasa itu saja dari saya, dan lebih lanjut kalian bisa membaca bukunya. Saya tidak tahu ini ada nggak terjemahannya, The Ecology of Human Development ya. Itu buku yang ini ya. Buku benar-benar yang magnum opus, artinya karya terbaik dia mengenai sistem ekologi ini. Nah, untuk model akhirnya saya sajikan seperti ini. Jadi ada lingkarannya, kemudian ada yang terakhir lapis kelima itu di bawahnya, seperti itu. Dan perhatikan juga anak panah ya, cara membacanya. Anak panah pada gambar itu menunjukkan pola interaksinya ya. Ya, jadi seperti mesosistem itu dia antar ini ya, antar mikrosistemnya, misalnya antara keluarga dengan sekolah, sekolah dengan teman sebayanya. Nah, kemudian eksosistem, coba lihat di situ ya. Eksosistemnya itu dia panahnya ke sana ya. Jadi interaksinya dia antar layer seperti itu. Saling menembus gitu ya. Dia bersifat horizontal juga vertikal, maksud saya seperti itu. Jadi bisa antar di dalam layernya, bisa juga antar layernya ya, bisa juga di dalam lapisannya, kemudian bisa juga interaksinya itu keluar. Itu yang disebut dengan nested system tadi ya, artinya sistem yang saling berjejaring, seperti itu. Nah, di dalam bukunya yang saya sebutkan tadi itu The Ecology of Human Development ya, 1979 kalau saya tidak salah. Nah, benar-benar itu menyebut 3 hal penting yang menjadi kerangka pemikiran mengenai ekologi perkembangan manusia. Nah, yang pertama, manusia yang tumbuh dipandang tidak hanya sebagai tabula rasa itu tadi ya, karena ada peran agentif ya, peran agensi di situ, di mana lingkungan saja tidak memberikan dampak semata-mata dari lingkungan, tetapi manusia juga itu sebagai agen ya, yang dia saling berinteraksi, membentuk juga merestruktur lingkungannya di mana ia tinggal. Nah, kemudian dalam proses perkembangan yang kedua ya, dalam proses perkembangan anak, lingkungan juga mempunyai pengaruh atasnya ya. Jadi ada akomodasi timbal balik, seperti itu. Adanya reciprocity, hubungan resiprokal, hubungan timbal balik. Kemudian lingkungan yang dimaksud atau sistem yang dimaksud oleh Bronfenbrenner itu tidak hanya lingkungan fisik ya, tapi yang dia sebut dengan institusi, setting, lingkungan itu adalah sesuatu yang di luar diri anak. Jadi dia bisa lingkungan abstrak, seperti misalnya keluarga. Keluarga itu disebut dengan institusi. Kemudian komunitas bermain itu institusi sosial juga. Tempat dia beribadah, tempat kelompok agamanya berkumpul misalnya. Nah, itu disebut dengan institusi ya.
Jadi bukan institusi dalam artian lembaga resmi ya, sekolah, kampus, bukan. Tapi institusi itu maksudnya institusi sosial dan budaya seperti itu. Nah, saya rasa cukup. Ini ada rujukan lanjutan yang bisa kalian explore lagi lebih dalam. Jadi saya hanya mengantari kalian menuju ke pemahaman awal tentang teori Bronfenbrenner ini, teori bioekologi atau sistem ekologinya Bronfenbrenner. Jadi ketika kalian melakukan analisis misalnya dalam psikologi pendidikan ya, dalam terapan psikologi ke dalam pendidikan, kalian bisa memakai teori ini. Kalian bisa melihat, menganalisis per layernya. Gimana sih per layernya, gimana sih mikrosistemnya, bagaimana mesosistemnya, bagaimana eksosistemnya, kemudian bagaimana makrosistem hingga kronosistemnya. Jadi analisis yang mesti kalian lakukan itu bukan hanya analisis psikologi individu atau psikologi ego sebenarnya, tetapi kalian juga harus mengerti setting sosial, budaya, politik, ideologi, kemudian periode kurun sejarah sosiohistorisnya seperti itu. Jadi peninggalan-peninggalan bangsa seperti itu ya. Nah, jadi kalian pendekatan sejarah, pendekatan ilmu sosial lainnya, pendekatan antropologi, sosiologi. Jadi menurut saya model akhir yang disajikan oleh Bronfenbrenner itu sebenarnya kalian bisa kembangkan lagi, karena ini kan menurut saya ini teori makro sebenarnya ya. Jadi dia bukan teori mikro. Dia teori makro, dia melihat sesuatu dengan sangat besar seperti itu. Nah, untuk analisis mikronya ya, analisis kecilnya itu kalian mesti menggunakan teori-teori lain. Jadi sebagai grand teorinya ini boleh sebagai kerangka berpikir dalam melakukan analisis, atau kalian latihan melakukan analisis menggunakan satu teori dalam praktik lapangan. Kalian bisa menggunakan Bronfenbrenner ini sebagai teori besarnya. Saya rasa itu saja dari saya. Semoga kalian bisa memahami dan menangkap inti dari pemaparan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.